ini ya, Mukis. Ya. usia Usia 52 tahun. 52 tahun. Pekerjaan ibu PNS. PNS. Latar belakang pendidikan, maksudnya pendidikan terakhirnya ibu Magister. Jadi maksud dan tujuan saya kesini ibu mau wawancara ibu tentang pendidikan sepanjang hayat, yang dimana ini tugas untuk memenuhi UTS saya dari mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Artriano dengan NIM 5A501 2520 dan mahasiswa Universitas Tadulako. Tanpa berlama-lama ibu, saya langsung masuk ke dalam pertanyaan wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, menurut ibu mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Kita bicara tentang pendidikan itu, sebenarnya kenapa itu penting, tidak hanya berbicara pada target-target tertentu bahwa pendidikan memang harus selalu ada di setiap usia kita, baik mulai dari dini sampai pun nanti sampai akhir hayat, karena perubahan dan perkembangan diri itu selalu berubah. Itu pertama. Yang kedua, banyaknya hal-hal yang baru yang memang tidak seperti kita selalu menerima apa yang ada sekarang, kemudian kita patok pada yang sekarang, tidak bisa. Memang kita harus mengikuti tren dunia, tren yang terjadi di masyarakat itu penting. Dan yang kedua, kenapa harus ada pendidikan sepanjang hayat? Karena sebenarnya pendidikan itu tidak hanya berbicara tentang formal yang ada di sekolah saja, pendidikan bagaimana Pancasila, bagaimana matematika, mana tidak. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa ada pendidikan yang paling urgent yang memang kita harus selalu pakai, dan kita harus selalu memperbaiki adalah pendidikan terkait akidah kita, terkait perilaku kita, terkait itu merupakan satu ilmu yang memang tidak bisa terpisahkan sampai nyawa kita terlepas dari raga. Itu memang kita harus selalu perbaiki. Artinya dalam memperbaiki itu artinya kita belajar untuk selalu merubah menjadi lebih baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ibu pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan atau seminar? Apa motivasi? Kalau bicara tentang kursus, ya namanya seorang PNS pasti itu ada, karena kami memang di dunia pekerjaan itu kami memang ada namanya peningkatan SDM. Peningkatan SDM itu kualitas kami itu selalu memang harus ada perubahan-perubahan yang ada karakter yang harus dicapai. Di samping memang itu adalah suatu kewajiban kami sebagai aparat negara, ya, khususnya dunia peningkatan kualitas dan kompetensi profesionalnya kami itu memang harus ada. Jadi motivasinya itu lebih ke meningkatkan banyak sih. Pertama, tanggung jawab kita, kewajiban kita, dan motivasi yang kedua adalah secara finansial sebagai orang yang bertanggung jawab, ya, itu ada imbasnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan ibu? Kalau pendidikan non formal itu kan ada berbagai macam macam deh. Ada pendidikan non formal yang bersifat membantu keilmuan saya dalam dalam dunia kerja saya. Ada juga non formal yang terkait secara pribadi saya, hal religi untuk saya, untuk akhirat saya, itu kan non formal. Dan ada juga yang non formal yang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas saya untuk melakukan pekerjaan. Nah, seperti umpamanya contoh informal itu yang biasa saya dapatkan itu, saya kan bisa juga saya dapat maksudnya gini, saya bisa mengaplikasikan komputer dari non formal, bukan dari formal. Saya mengambil itu, apa yang dapatkan itu dari perjuangan sendiri untuk bagaimana saya bisa saya dunia kerja saya membutuhkan komputer. Saya tidak bisa mempelajari itu dulu di dunia pendidikan saya itu, karena waktu itu kita
ada sarana prasarana waktu itu kan, tapi kan saya tiap hari tinggal diam karena itu mendukung kerja keras saya untuk dapatkan di dunia kerja saya mau pakai. Akhirnya saya bimbingan kursus sendiri dengan pemberantasan sendiri dan kita Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat ya, gini, pendidikan itu sebenarnya tidak boleh berhenti. Yang saya bilang tadi bahwa pada saat mungkin memang ada jenjang-jenjang ya, SD, SMP, SMA itu kan semua pasti berdasarkan pada satu. Seperti saya mungkin formal saya sampai sekarang S2. Sebenarnya saya juga dituntut untuk formal yang lain lebih baik karena bagaimanapun juga di dalam dunia pekerjaan kan namanya karir. Itu harus didukung dengan formal. Dalam batas usia batas usia yang sudah ditargetkan. Pertanyaan yang kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Sebenarnya kalau tantangan tentang pendidikan itu deh, kemalasan, sudah nyaman, kemudian yang kedua tidak punya tantangan hidup, yang kedua adalah rasa puas yang berlebihan. Itu yang membuat tantangan yang membuat kita itu belajar itu sulit. Dan yang terakhir itu satu lagi bahwa tidak semua orang itu dalam menuntut ilmu itu punya rasa semangat, punya rasa optimis. Banyak sekarang yang muncul di teknologi sekarang ini yang membuat orang itu tidak berusaha untuk berubah. Ya. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana cara mengatasi tantangan yang ada tadi? Nah, itulah sebenarnya deh pentingnya sebenarnya itu pendidikan di dalam rumah tangga. Yang pertama ya, bagaimana kita mampu mengontrol. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga, bagaimana saya harus mengontrol anak saya, memberikan pengertian ke anak saya bahwa ini yang benar, ini yang salah, yang begini seharusnya seperti ini, itu yang harusnya. Nah, cuman yang sekarang itu beratnya itu karena tidak semua orang tua mungkin karena rasa cinta yang berlebihan sampai dia sekarang membutakan mata. Pertanyaan yang ke-7, apa harapan Ibu terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya bahwa sebenarnya perkembangan hayat sepanjang hayat di Indonesia kan belum sampai ke sana, sampai kuliah saja orang sekarang S2 S3, orang yang normalnya saja itu biasa kadang-kadang sudah malas ya. Harapan saya khususnya di kita di Indonesia ini ya, pastilah sekolah gratis, pasti kan kalau ngomongin sekolah gratis, anak-anak boleh bisa menerima manfaat semuanya tanpa ada karena kutip bahwa dia tidak punya uang. Kemudian ada juga orang karena pendidikan yang mungkin jauh dari sekolah dia tidak bisa pergi, yaitu pemerataan pendidikannya sendiri pasti harapannya tidak begitu. Itu fasilitasnya, prasarananya untuk menuju pendidikan itu pasti kan harapan kita. Kemudian yang kedua adalah semakin kalau bisa ya pendidikan tidak dibayar seperti negara yang lain. Kalau ada harapan seperti itu sih semua pasti berharap gitu. Nah itu tapi sekarang masalahnya sekarang ini kalau ya memang mungkin kalau sekolah-sekolah negeri ya mungkin memang tidak dibayar, tapi kan ada keterbatasan kuotanya. Kadang-kadang juga kalau kita bicara tentang negeri, sekolah negeri biasanya memang tidak seperti swasta. Kalau swasta kan memang buat pendidikan kan ada biasa. Kenapa negeri tidak melakukan yang sama? Kenapa mereka tidak punya kualitas yang sama yang swasta-swasta yang ada di luar sana? Kan begitu. Kenapa tidak disamakan? Kenapa sumber daya mereka beda? Kenapa? Padahal sama-sama sarjana, sama-sama master apa ya gitu. Kenapa tidak dicontoh itu? Itu harus diubah. Saya pikir harus ada evaluasi dasar dan pemerintah terkait mereka yang sebagai pendidik maupun dengan yang terakhir itu adalah kenapa tidak pemerintah membuka mata? Kenapa swasta bisa hebat? Kenapa mereka tidak hebat? Pertanyaan yang terakhir Ibu, apa pesan Ibu bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Kalau pesan saya begini deh, pertama yang harus kau tahu dulu tujuan kau apa. Tujuan kau apa, target kau apa yang kau lakukan terhadap tujuan dan targetmu itu yang pertama. Yang kedua,
sebaik-baiknya kita itulah orang-orang yang gini, dimanapun itu, di lingkungan manapun itu, bahwa orang cerdas lebih di atas daripada orang yang bodoh, pasti itu kan. Orang yang punya semangat untuk berubah itu jauh lebih di atas ketimbang orang yang tidak punya semangat, sudah pasti. Pesan saya bahwa persaingan itu semakin ketat, untuk mendapatkan apapun itu semakin ketat, dan ilmu pasti tidak akan pernah salah. Apapun yang telah kau usahakan dalam keilmuanmu, maka itu pasti akan kau dapatkan hasilnya. Jadi saran saya deh, menjadi orang bawah itu, menjadi orang tidak punya itu berat sekali. Berat sekali, pertama berat sekali, yang kedua sakit sekali. Karena kenapa? Pasti kita menyorok menghina orang, dilihat orang lain, apakah tidak punya niat untuk seperti orang yang lain. Maka tidak ada salahnya kita melihat ke atas untuk perbaiki diri, jangan selalu memberikan standar di bawah. Ya, ini saja. Terima kasih, Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi apapun yang saya sampaikan pada kalian tidak berarti bahwa itu benar. Tidak semua berarti, karena setiap orang melihat dari kacamatanya masing-masing. Semua orang belajar dari pengalamannya masing-masing. Semua orang itu berubah dari apa yang menjadi pemahamannya sendiri. Tetapi sebaik-baiknya itu adalah satu prinsip mungkin yang kita semua, bahwa ilmu itu tidak akan pernah mati. Ilmu itu selalu ada manfaatnya, dan ilmu itu bukan hanya bermanfaat untuk dunia saya, tetapi akhiratnya saya bermanfaat. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Sudah ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara saya bersama Ibu Syahrini Muiz. Jadi langsung saja. Jadi saya dapat menyimpulkan pemahaman dari Ibu Syahrini Muiz tentang pendidikan sepanjang hayat. Ibu Syahrini Muiz menyampaikan pemahamannya bahwa pendidikan sepanjang hayat itu sangat penting dalam kehidupan saat ini, sebab pendidikan formal yang didapatkan oleh seorang individu dan masyarakat tidak kalah penting lagi dengan pendidikan informal, yang dimana mengajarkan tentang akidah dan perilaku yang baik, yang pastinya juga akan membawakan kebaikan terhadap akhirat kita. Ibu Muiz juga sering mengikuti pelatihan guna untuk mengupgrade kinerjanya agar lebih baik dan dapat memberi manfaat baik dalam dunia kerja dan di lingkungannya. Motivasi Ibu Muiz dalam mengikuti pelatihan yaitu kewajiban dan tanggung jawabnya agar ia dapat mengupgrade dirinya. Menurut Ibu Muiz, pendidikan non-formal dan informal itu sangat memberi manfaat karena pendidikan non-formal dapat melatih keterampilan yang bisa saja tidak kita dapatkan di sekolah. Dan informal lebih kepada menanamkan nilai-nilai religius dan meningkatkan kesadaran dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena pendidikan ini tidak pernah berhenti bahkan setelah pendidikan formal kita sudah selesai. Tantangan pendidikan sepanjang hayat saat ini yaitu resistensi terhadap perubahan, dan solusinya ialah pendidikan moral dan perilaku itu lebih baik diajarkan sejak dini. Harapan Ibu Muiz untuk perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia yaitu perlunya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan adanya sekolah gratis, fasilitas yang memadai dan guru yang berkualitas, serta selalu dan terus-menerus melakukan evaluasi di sekolah-sekolah. Terima kasih, itu saja kesimpulan dari hasil wawancara saya.